Om Swastiastu. Baik kawan-kawan umat Dharma yang berbahagia, perkenalkan kami dari Pasamontonan, mahasiswa pendukung Universitas Negeri Gusti Bagus Prima dan Pasar dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Dido Gede Dharma Permana dengan NIM 19101045. Dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Rika Demarina dengan NIM 1911011053. dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Gusbayu Nopriana dengan NIM 1911011008. Baik, di video kali ini kami akan berbagi sedikit pengetahuan mengenai demonstrasi cara pembuatan banten sejati sekaligus apa makna dari banten sejati tersebut. Baik, bagi kawan-kawan yang ingin tahu secara lebih lanjut, simak video kami berikut ini. Di bagian banten sejati yang pertama ada daksine. Nah, apa saja unsur daksine dan bagaimana pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Baik, di unsur pertama dari banten daksine ada yang namanya serobong atau serembeng. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Pertama, kita ambil janur atau daun kelapa yang masih berwarna hijau tua. Kemudian kita akan membuat alasnya terlebih dahulu, ukur kurang lebih 18 cm. Kemudian buat potongan seperti ini sebanyak 4 buah. Baik, kita telah memiliki 4 buah janur potongan kurang lebih 18 cm. Untuk membuat alas dari serobong tersebut, kita satukan dengan bentuk tanda tambah. Kemudian kita satukan menggunakan semat atau bambu yang sudah dipotong kecil. Baik, setelah semua disatukan akan membentuk lingkaran seperti ini. Kemudian setelah itu kita lipat masing-masing ujung dari alas serobong ini sebagai tempat pelekatan dari tinggi serobong nantinya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat tinggi dari serobongnya. Pertama, potong janur dengan ukuran kurang lebih 24 cm. Buat kurang lebih 12 buah. Satukan alas serobong dengan tinggi serobong. Baik, jadilah serobong yang merupakan lambang dari akase untuk bagian tingginya dan dari pertiwi untuk bagian bawahnya. Baik, selanjutnya kita menabur beras yang merupakan lambang dari kemakmuran di dalam serobong yang telah kita buat. Kemudian ambil lagi janur atau daun kelapa yang masih berwarna hijau tua dan ukur sekitar 8 cm. Kemudian buat sebanyak 2 buah. Nah, untuk 2 janur ini kita akan pakai untuk tapak dari. Kemudian kita buka seperti ini, kemudian satukan dengan sistem yang saling bertemu bagian dalamnya.
kemudian ambil semat, kemudian kita satukan dengan semat. Tape dare itu sendiri merupakan lambang dari swastika atau keseimbangan dan juga Rule Biniti. Dan kita taruh di bagian dalam dari serobong yang telah kita buat. Pisahkan dengan benar benarnya sehingga jadi seperti ini. Baik, setelah kita memasang tapak dare yang memiliki makna tadi merupakan Rule Biniti, kita mengambil sebiji buah kelapa yang sudah dikupas kulitnya, kita yang merupakan di bagian dalamnya. Kelapa ini merupakan perlambang dari Sang Yang Surya atau matahari yang memberikan penerangan. Kemudian setelah memasukkan kelapa, kita mengambil sebiji telur. Nah, tapi sebelum sebiji telur ini dimasukkan ke sini, kita harus membuat tipat taluhnya atau tipat telurnya terlebih dahulu. Kita ambil janur yang masih muda atau yang masih warna kuning. Dan kita ambil lembarnya saja. Kemudian kita bentuk yang pertama seperti ini, agak lebarkan. Kemudian bentuk juga seperti ini. Kemudian seperti ini. Yang ini masukkan ke dalam. Kemudian yang terakhir ini masukkan ke sini. Nah, untuk memasukkan telurnya sekarang, yang tadi seperti ini, kita masukkan dengan mengukur kedalaman dari tipat telur. Nah, telur ini merupakan lambang dari Sang Yang Chandra atau Sang Yang Rembulan yang melambangkan kesejukan. Sebagai tatakan telurnya, kita akan membuat kojongnya terlebih dahulu. Kojong ini berfungsi sebagai alas dari nanti semua bagian isi dari pejati ataupun daksina ini. Kita potong, kemudian ada ikatnya aja. Kemudian bentuk dia menyerupai hanya seperti ini. Kemudian ambil semat di bagian belakang. Nah, buat bentuk seperti ini nanti sebanyak 7 buah sesuai dengan isi dari daksina ini. Baik, setelah kita membuat kojong, kita akan mengambil sebuah pincih. Yang pincih ini merupakan perlambang dari Sang Yang Trenggana atau Sang Yang Bintang. Kemudian kita taruh di atas kojong, kemudian taruhlah di atas daksina. Baik, kemudian selanjutnya ada pangi. Pangi ini merupakan perlambang dari Sang Yang Siwa Baruna atau Sang Yang Bungmu. Fungsinya adalah sebagai pelindung dari alam semesta. Dan sama, masukkan di dalam kojong, kemudian masukkan di samping pinggir. Baik, setelah itu kita ambil sebuah pisang. Pisang ini merupakan salah satu perlambang dari sarwo pale atau jenis-jenis buah yang bebas dipakai di dalam daksina. Ini merupakan lambang dari disilinya ataupun kemakmuran. Kita taruh di atas kojong. Kemudian kita juga bisa memakai jaje. Kalau di sini dipakai jaje gine, ini juga merupakan perlambang dari kemakmuran dunia ataupun rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, setelahnya kita akan mengambil sebuah bugan pisan. Ini namanya bugan pisan yang di dalamnya isi berbagai jenis rasa dari biji-bijian, garam dan lain sebagainya yang merupakan lambang dari rasa. Kemudian dibungkus menggunakan daun pisang yang sudah tua atau dalam bahasa Balinya disebut prala. Bugan pisan ini merupakan lambang dari Sang Yang Indra ataupun Jiwatma. Sama juga ditaruh di atas kojong, kemudian taruh. Baik, bagian isi dari daksina selanjutnya namanya porosan. Porosan itu kita ambil pertama dari daun sirih, kemudian di dalamnya itu kita isi kapur dan juga pinang. Nah, kemudian kita lipat di antara daun janur yang sudah tua ini, dan kita semat. Nah, porosan ini merupakan lambang dari Trimurti, daun sirihnya merupakan lambang dari Dewa Wisnu, pinangnya sendiri merupakan lambang dari Dewa Brahma, dan kapurnya sendiri merupakan lambang dari Dewa Siwa. Kemudian kita ambil juga kojong, kita taruh di pejati. Bagian selanjutnya ada yang namanya pis bolong atau uang yang berlobang.
Lapis bolong ini merupakan lambang dari Sang Yang Kembang ataupun perlambang Tuhan yang Maha Suci. Kita taruh juga di atas pojok, kemudian masukkan di bagian sini. Nah, dan terakhir ada namanya benang tebusan putih. Nah, benang tebusan putih ini kita taruh di atas kelapa. Secara melingkar boleh, ya supaya lebih cantik. Nah, benang ini merupakan lambang dari Sang Yang Akase atau awan. Nah, jadi sudah isi dari pejati yang dilakukan. Bagian pelengkap dari daksine yaitu canang sari. Tadinya kita akan membuat canang sari. Ambil 3 buah janur muda, potong kira-kira 22 cm. Setelah ukur 22 cm, sekarang kita ringgit agar lebih cantik lagi. Setelah menjadi tuesan, kita jarit bagian tengahnya agar menjadi lingkaran yang penuh. Setelah dijarit akan membentuk lingkaran penuh. Dan yang janur yang masih ada di luar dimasukkan ke dalam. Setelah menjadi caunya, kita akan tanding caunya. Yang pertama kita ambil porosan, yaitu melambangkan Trimurti. Yang kedua bunga putih yang terletak di timur, melambangkan Dewa Iswara. Yang ketiga bunga merah terletak di selatan, yang melambangkan Dewa Brahma. Yang keempat ada bunga hitam atau bunga ungu terletak di utara, yang melambangkan Dewa Wisnu. Dan yang terakhir ada bunga kuning atau gemitir yang terletak di barat, yang melambangkan Dewa Mahadewa. Dan namanya lemit-lemit untuk katakan kembang rampe atau samsam, terletak di tengah-tengah bunga paling atas. Dan jadilah canang sari. Canang sari ini terletak di atas daksine. Dan jadilah daksine. Baik kawan-kawan, unsur yang kedua dari pejati yaitu sampian peras. Kita buat dulu sampian perasnya. Ambil 4 buah janur, potong sekitaran 10 cm. Setelah jadi 8 buah, kita ambil setengahnya yaitu 4 buah. Kita potong ringgit dia, mulai dari atasnya kita potong seperti ini. Potong setengah batang janurnya seperti ini. Lalu ringgit di atasnya sesuai dengan keinginan kalian. Jadilah seperti ini. Dan ambil setengahnya kita potong lagi seperti yang tadi. Setelah selesai diringgit, satukan tuesan tadi seperti ini. Setelah disatukan, maka dia akan menjadi seperti ini, 8 buah ringgitan. Setelah jadi seperti ini, kita tues atasnya. Ambil 4 buah busung.
dapat sekitar 3 cm ini. Potong bagian atasnya, tapi jangan sampai batang janurnya kepotong. Hilangkan janurnya. Dan potong atasnya. Setelah jadi seperti ini, kita potong bagian pinggirnya yang ada di bawah. Dan jadilah seperti ini. Buka janurnya. Satukan bagian bawah janur seperti ini. Setelah menjadi seperti ini, kita satukan samping kanan dan samping kiri. Gabungkan antara satu dengan yang lainnya. Kita satukan yang di atasnya. Kemudian satukan dengan tulisan yang tadi. Dan jadilah sampian peras. Sekarang kita buat kulit perasnya. Ambil 5 ujung janur seperti ini. Kita potong atasnya, serong seperti ini. Kita ringgit di bawahnya, diisiin matanya atau apa. Kita jadi seperti ini. Kita potong bagian tengahnya, tapi jangan sampai putus. Hilangkan janurnya. Seperti ini. Dan balik. Potong ujungnya seperti ini. Potong ujungnya menyerong. Dan jadilah seperti ini. Bukannya itu disilang-silang. Ambil lagi, silang. Bagian bawahnya kita lipat seperti ini dan jahit, dan jadilah kulit peras. Setelah tuesan sudah jadi, kita tanding tuesannya. Yang pertama porosan, bunga putih di bagian timur, bunga merah di selatan, bunga ungu atau hitam di utara, dan bunga kuning di barat. Dan di atasnya, di tengah-tengah bunganya isi kembang rambut seperti ini. Sekarang kita tanding sampian perasnya. Yang pertama, kita ambil beras, lambang kemakmuran. Yang kedua, kita ambil pes golong yang melambangkan dewa embang. Yang ketiga, yaitu porosan, melambangkan Trimurti. Dan yang keempat, ada benang putih yang melambangkan Akasya. Setelah bahan-bahannya sudah dimasukkan, kita masukkan kulit perasnya yang melambangkan Pancadewati. Setelah perasnya dimasukkan, kita masukkan tumpeng lanying yang melambangkan gunung atau lingga, 2 tumpeng lanying.
baru kita masukkan perasnya. Dan jadilah sampian peras. Unsur yang ketiga yaitu segahan. Sebelum kita membuat segahan, kita buat canangnya dulu. Siapkan 2 buah janur, potong sekitaran 15 cm seperti ini, lalu dilipat. Dan potong setengah batang janurnya. Tulis di bagian tengah-tengahnya. Sudah jadi seperti ini, lalu kita jarit. Sekarang kita jarit caunya menggunakan semat. Ini dibawa ke dalam seperti ini, sama temannya juga, lalu kita jarit. Setelah jadi seperti ini, mari kita tanding. Tandingnya dengan peletakan bunga yang sama seperti tadi. Setelah ditanding jadi seperti ini, nanti kalian buat 2 untuk Banten Ajuman dan Banten Tipat Jalan. Setelah membuat canang, kita buat segahannya. Kita siapkan dulu wadah segahan. Yang pertama, kita rajah bawang sama jahenya menjadi kecil-kecil agar tercampur dengan nasinya. Segahan berasal dari kata sege yang artinya nasi, yaitu dominan isi dari segahan yaitu nasi. Kita campur nasi, bawang, jahe, dan garam menjadi satu. Lalu kita masukkan ke dalam wadah segahannya. Dan jadilah segahan. Baik, unsur keempat dari Banten Pejati ini yaitu tipat kelanan dan juga ajuman. Nah, sekarang di sini saya akan memberitahu cara buat tipat kelanan. Nah, setelah dihilangkan batang dari senapan ini, bila busuk ini besar, kalian bisa bagi menjadi 2 seperti ini. Lalu ulat lipat ini seperti ini. Nah, setelah ulat lipat hampir menyerupai seperti ini, kemudian pepet lipat ini sampai tidak ada lubang atau angin yang masuk. Setelah jadi, dan maka hasilnya akan seperti ini. Lalu buat tipat nasi ini sebanyak 6 buah yang nantinya akan diikat menjadi satu seperti ini. Setelah diikat menjadi satu seperti ini, kalian bisa potong ujung busuk ini agar terlihat rapi. Bagian atasnya juga. Setelah dirapikan, maka jadilah tipat kelanan seperti ini. Lalu kalian kita di sini akan membimbing tipat kelanannya. Yang pertama, siapkan pamas atau leper seperti ini. Kemudian ikan pisang, buah, jaje, penak, putih kuning, dan juga kacang koma atau kacang sawi. Dan juga tipat kelanan ini yang dimana ini diletakkan di tamas yang nanti ujung iketannya
ditaruh di bagian tengah yang nantinya akan diberi nasi atau telur. Maka hasilnya seperti ini. Setelah itu lanjut kita membuat sampian untuk ajuman. Caranya, siapkan 1 buah busung bentuk lancip dan kira-kira ukurannya 5 cm. Semat bagian atas dan juga bagian bawah. Dan jadi buat 2 seperti ini. Setelah itu kita membuat banten ajuman. Bahan-bahannya sama seperti sodan sebelumnya. 1 buah pisang, 1 buah manis, ada kacang sor atau kacang koma, penak putih kuning, jaje-jaje. Setelah ditandai seperti ini, maka berikan tamas yang tadi kita sudah buat dan juga canangnya. Dan udah selesai seperti ini. Baik kawan-kawan Marsa Dharma yang berbahagia, di depan kami, di depan kawan-kawan semua juga telah tersedia banten pejati yang lengkap. Pejati sendiri dalam lontar Yasna Prakerti, satu lontar yang mengatur yasna di Bali ataupun upacara, menyatakan bahwa pejati berasal dari kata pe dan jati. Jati sendiri merupakan diartikan sebagai sungguh-sungguh ataupun rasa sungguh hati. Sedangkan di sini diawali kata pe menjadi kata benda yaitu pejati. Jadi banten pejati ini merupakan suatu sarana upakara ataupun persembahan dari umat Hindu itu sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rasa sungguh hati. Nah, di banten pejati ini seperti penjelasan tadi telah dijelaskan terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama ada banten daksina. Banten daksina ini menurut lontar Yasna Prakerti merupakan perlambang ataupun pelindung dari istana Ide Sang Hyang Dewasa sebagai manifestasinya sebagai Sang Hyang Guru ataupun Sang Hyang Wisnu. Bahkan daksina ini merupakan lambang dari tapakan ataupun pelindung dari Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, dan juga merupakan lambang dari alam semesta yang terdiri dari 13 unsur atau yang disebut dengan Trio Dasa Sakti. Baik, dari unsur kedua dari pejati yaitu banten peras. Banten peras artinya banten yang mengesahkan atau mengesahkan pejati tersebut. Yang ketiga ada unsur pejati yaitu segehan. Segehan berasal dari kata sege yang artinya nasi. Nasi yang terdapat pada segehan dicampur dengan garam, bawang, dan jahe menjadi segehan yang utuh yang dipersembahkan kepada para buta kali. Pada saat segehan dihaturkan, seringkali umat Hindu menggunakan buah arak sebagai pelengkap dari segehan. Adapun unsur keempat yaitu tipat kelanan dan juga sodan atau ajuman, yang dimana tipat kelanan ini berisi 6 buah yang nantinya diletakkan di tamas seperti ini, yang ujungnya diberi nasi atau telur, yang dimana berfungsi untuk pensucian terhadap satri. Suguhan atau ajuman yang berfungsi sebagai bentuk suguhan kehadapan Ide Sang Hyang Dewasa dan juga pelengkap dari banten pejati ini. Baik, sekian dari video pembelajaran kami kali ini. Kalau ada pun ada yang kurang ataupun kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.